Kalau kamu lihat sarang laba-laba di sudut ruangan atau debu yang kembali terus walaupun udah dibersihkan, apa yang kamu pikirkan? Ya, sebagian orang bakal bilang, semuanya kotor atau kurang dibersihkan. Tapi sebagai arsitek, saya melihatnya berbeda. Sarang laba-laba dan debu sebenarnya adalah bahasa rumah. Mereka adalah tanda kecil yang memberitahu kita soal kesan rumahnya, sirkulasi udara, pencahayaan, bahkan kesehatan penghuni rumah. Di video kali ini nih, kita akan membongkar rahasia di balik sarang laba-laba dan juga debu. Kenapa mereka bisa muncul? Apa risikonya bagi kesehatan? Dan yang paling penting, apa kaitannya dengan desain arsitektur rumah kita? Laba-laba adalah predator alami. Mereka membuat jaring di tempat yang strategis. Biasanya nih, ada di pojok ruangan, dekat lampu, atau sekitar ventilasi. Ini berarti area tersebut adalah area yang sering dilewati oleh serangga kecil. Jika dilihat dari sisi arsitektur, ada beberapa penyebabnya teman-teman. Yang pertama, kusen pintu atau jendela ada celah kecil. Yang kedua, area rumah terlalu gelap dan juga lembab. Sedangkan yang ketiga, ventilasi langsung terbuka keluar tanpa adanya filter. Sarang laba-laba ini bisa jadi petunjuk. Rumah kita punya jalur masuk serangga. Jadi bukan hanya semata-mata karena kotor biasa teman-teman, tapi ada masalah desain yang perlu untuk diperhatikan. Sekarang soal debu nih. Debu bukan cuma kotoran biasa teman-teman. Komposisinya bisa campuran berbagai macam. Ada sel kulit mati manusia, serat kain, serbuk sari, tanah, polusi kendaraan, bahkan partikel logam berat dari luar. Nah, hal yang menarik nih, tempat debu menumpuk biasanya menunjukkan titik mati aliran udara. Misalnya, ada di atas lemari, rak buku, atau pojok ruangan. Dari sisi arsitektur, ini tanda bahwa sirkulasi udara di rumah kita tidak optimal. Rumah dengan ventilasi silang memungkinkan udara masuk dari satu sisi dan keluar di sisi lainnya. Hal ini akan membuat udara jauh lebih bersih secara alami. Sementara, rumah dengan ventilasi yang minim, jendela hanya di satu sisi rumah contohnya, akan lebih mudah untuk dipenuhi debu. Efek debu bukan hanya soal mengganggu estetika rumah saja. Ia bisa membawa alergen, bakteri, bahkan bahan kimia yang berbahaya. Penderita asma atau alergi contohnya akan sangat mudah terganggu apabila rumah penuh dengan debu. Sementara sarang laba-laba sendiri tidak berbahaya teman-teman. Tapi kalau sampai banyak laba-laba, ini berarti serangga di rumah pun juga banyak. Dan beberapa serangga bisa membawa penyakit. Jadi secara tidak langsung, sarang laba-laba bisa menjadi indikator kesehatan rumah. Dari kejadian tersebut, sekarang mari kita tarik ke arsitektur. Ventilasi buruk membuat udara tidak dapat bergerak dengan bebas. Hasilnya, debu menumpuk dan udara pun jadi pengap. Pencahayaan alami mini membuat sudut rumah menjadi gelap. Tempat ideal untuk laba-laba membuat sarang mereka. Material yang salah pilih, misalnya nih, kusen kayu yang retak atau dinding tanpa finishing yang baik, membuat banyak celah kecil untuk jalan masuknya serangga. Sebaliknya, apabila rumah yang memiliki desain yang baik, seperti ventilasi silang, jendela besar yang diarahkan dengan tepat, pencahayaan alami yang cukup, juga material finishing yang rapi, akan membuat rumah ini jauh lebih sehat. Bahkan meskipun jarang dibersihkan, rumah terasa lebih nyaman dan juga bersih. Jadi, jangan lagi anggap sarang laba-laba dan debu cuma tanda kotor biasa teman-teman. Mereka adalah sinyal kecil dari rumah kita. Kalau sering muncul, itu tandanya ada yang salah dengan desain, ventilasi, atau juga pencahayaan. Sebagai arsitek, saya selalu percaya rumah yang baik bukan hanya yang indah dilihat saja, tapi juga mendukung kesehatan penghuninya. Kalau kamu suka pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Belajar Arsitektur untuk belajar arsitektur yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitek!